Kuliah hari ini kita lanjutkan dengan pendekatan sistem transportasi makro dan aksesibilitas. Jadi pada perkuliahan ini kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan sistem transportasi makro yang merupakan pendekatan penyelesaian permasalahan transportasi itu secara menyeluruh atau secara makro. Yang kedua adalah terkait dengan aksesibilitas. Apa yang dimaksud aksesibilitas? Kemudian bagaimana kita mengukur aksesibilitas ini? Jadi ini adalah dua hal yang akan kita pelajari hari ini. Kita mulai dengan pengertian dari sistem transportasi makro. Yang pertama istilah pendekatan sistem. Apa itu pendekatan sistem? Jadi merupakan suatu pendekatan umum untuk suatu perencanaan dengan menganalisa semua faktor yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Jadi permasalahan yang kita akan pelajari tentunya dalam hal ini adalah permasalahan terkait dengan transportasi. Sehingga ketika kita ingin memecahkan permasalahan terkait dengan transportasi, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan mengkaji terlebih dahulu semua faktor yang berkaitan dengan permasalahan transportasi tersebut. Sedangkan sistem ini merupakan gabungan beberapa komponen atau objek yang saling berkaitan. Nah, terkait dengan transportasi, kira-kira komponen yang menyusun sebuah transportasi ini apa saja? Sehingga dalam pendekatan sistem transportasi makro merupakan pendekatan perencanaan transportasi dengan memperhitungkan semua aspek terkait secara menyeluruh. Nah, aspek terkait ini apa saja? Jadi ini merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tata guna lahan. Jadi ini disebut sebagai sistem kegiatan. Kemudian sarana dan prasarana transportasi. Ini merupakan subsistem jaringan. Kemudian yang ketiga adalah kondisi pergerakan lalu lintas. Ini merupakan subsistem dari pergerakan. Jadi ada 3 komponen penting di dalam permasalahan terkait dengan transportasi. Yang pertama adalah sistem kegiatan, tata guna lahan. Yang kedua adalah sistem jaringan, sarana prasarana transportasi. Yang ketiga adalah sistem pergerakan, jadi kondisi pergerakan lalu lintas. Nah, gambar berikut ini memperlihatkan skema dari sistem transportasi makro, di mana sistem transportasi makro sebagaimana sudah dijelaskan tadi, terdiri dari 3 komponen atau subsistem utama. Jadi sistem kegiatan, tata guna lahan, sistem jaringan, sarana prasarana transportasi, dan sistem pergerakan. Jadi ini adalah pergerakan dari lalu lintas. Ketiga subsistem ini yang membentuk sistem transportasi makro ini saling terkait satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi. Nah, ketika subsistem ini kemudian dikelola melalui sebuah subsistem kelembagaan. Jadi subsistem kelembagaan ini yang mengelola dari setiap subsistem dalam sistem transportasi makro. Sehingga sebuah permasalahan transportasi, ketika kita ingin memecahkan masalah transportasi, maka pemecahannya kita harus lihat secara menyeluruh
dari semua subsistem terkait yang ada. Nah, bagaimana kemudian kita perhatikan mulai dari sistem kegiatan, tata guna lahan. Sistem kegiatan atau tata guna lahan ini merupakan dasar, jadi pondasi dasar, basic foundation, terjadinya pergerakan. Di mana pergerakan itu kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, pergerakan itu disebutkan sebagai derived demand. Jadi akibat adanya kebutuhan akan pemenuhan kebutuhan manusia, maka akan terjadi pergerakan dari tempat asal ke tujuan. Nah, selanjutnya akibat adanya pemisahan aktivitas dalam sistem kegiatan atau tata guna lahan, nah ini akan menyebabkan adanya jarak antara tempat tinggal masyarakat dengan tempat aktivitasnya. Jadi terjadi jarak antara tempat tinggal dengan tempat bekerja, tempat tinggal dengan tempat sekolah, tempat tinggal dengan tempat belanja, tempat tinggal dengan tempat rekreasi. Akibat adanya pemisahan aktivitas dalam sistem kegiatan atau tata guna lahan, maka muncullah kemudian pergerakan. Jadi pergerakan dari asal ke tempat tujuan. Jadi pergerakan dari tempat tinggal masyarakat untuk menuju ke lokasi bekerja. Jadi timbullah pergerakan bekerja. Timbullah kebutuhan pergerakan berbelanja, pergerakan sekolah, pergerakan rekreasi, atau pergerakan aktivitas sosial lainnya. Nah, pergerakan yang terjadi ini tentunya akan membutuhkan layanan, yaitu layanan sistem jaringan. Sehingga diperlukan adanya sistem jaringan yang pertama prasarana transportasi yang menghubungkan antara lokasi aktivitas, antara lokasi tempat tinggal dengan tempat bekerja, tempat tinggal dengan tempat sekolah, tempat tinggal dengan tempat belanja, dan seterusnya. Jadi diperlukan adanya prasarana yang menghubungkan. Selanjutnya, prasarana ini tentu diperlukan adanya suatu sarana yang melayani pergerakan dari asal ke tujuan. Jadi sarana ini adalah merupakan moda transportasi yang bergerak dilayani oleh sistem prasarana dari jaringan yang ada. Dalam konteks transportasi kota tentu akan lebih banyak kepada sistem transportasi darat. Jadi kalau kita lihat dari sistem transportasi secara keseluruhan, tentu ada sarana-prasarana transportasi darat, laut, dan udara. Kemudian dalam konteks suatu perencanaan transportasi sebuah kota, kita lebih banyak akan berinteraksi atau menggunakan dari sistem transportasi darat. Jadi ini merupakan suatu siklus sebab akibat, dari mana seperti tadi, akibat adanya pemisahan aktivitas pada sistem kegiatan, dia akan menimbulkan pergerakan yang memerlukan layanan oleh sistem jaringan, sarana dan prasarana transportasi. Sehingga ketika akibat pembangunan aktivitas tata guna lahan yang terus berkembang, maka kebutuhan dalam sistem pergerakan terus berkembang, kemudian kebutuhan untuk meningkatkan layanan dari sistem sarana prasarana transportasi juga terus meningkat. Jadi demikian kira-kira pola siklus yang terjadi. Selanjutnya dari setiap subsistem ini dikelola oleh sistem kelembagaan. Misalnya sistem kegiatan dalam hal ini adalah tata guna lahan, itu dikelola oleh bagian perencanaan, dalam hal ini adalah Bapeda ya. Selanjutnya juga ditangani oleh Dinas Tata Ruang yang saat ini sudah tergabung di dalam Dinas PUPR.
Jadi dalam Dinas PUPR terdapat divisi tata ruangnya. Selanjutnya pada sistem jaringan, ini untuk prasarana transportasinya juga dibagi dua. Prasarana yang terkait dengan jaringan jalan itu ditangani oleh Dinas PUPR untuk di daerah, sedangkan di pusat tentu oleh Kementerian PUPR. Sedangkan untuk prasarana terkait dengan perhubungan, seperti misalnya pelabuhan, kemudian bandar udara, itu ditangani oleh Dinas Perhubungan kalau di daerah, sedangkan di pusat Kementerian Perhubungan. Sedangkan sarana transportasinya, moda transportasinya, ini dikelola oleh Dinas Perhubungan di daerah dan Kementerian Perhubungan di pusat. Sedangkan pada sistem pergerakannya, pergerakan lalu lintas ini dominan adalah ditangani oleh Dinas Perhubungan di daerah, Kementerian Perhubungan untuk jalan nasional. Selain Dinas Perhubungan untuk di daerah, tentu yang menangani juga adalah pihak kepolisian. Selain itu juga melibatkan Dinas PUPR terkait dengan kapasitas jalan, melibatkan juga masyarakat yang melakukan pergerakan itu sendiri. Nah, jadi ini diuraikan kembali seperti tadi, sistem kegiatan meliputi sistem tata guna lahan yang akan menimbulkan bangkitan tarikan perjalanan. Kemudian jumlah pergerakan ditentukan oleh jenis kegiatan dan intensitasnya. Jadi semakin misalnya jenis kegiatannya apakah itu swalayan, apakah fasilitas pendidikan, perkantoran, rumah sakit, tentu akan berbeda jumlah pergerakan yang ditimbulkannya. Demikian juga intensitasnya. Semakin besar satu rumah sakit, maka intensitas pergerakan semakin besar. Nah, pergerakan yang terjadi ini akan membutuhkan moda transportasi sarana dan medianya, yaitu prasarana tempat moda transportasi tersebut bergerak. Kemudian di sistem jaringan. Jadi sistem jaringan terdiri dari atas prasarana dan sarana, di mana prasarananya meliputi jaringan jalan raya, kereta api, terminal, bandar udara, pelabuhan. Kemudian sarana transportasi. Jadi sarana transportasi ada sarana transportasi darat, laut, dan udara. Ini adalah moda transportasinya. Sistem pergerakan itu terjadi karena adanya interaksi antara sistem kegiatan dan jaringan. Adanya sistem kegiatan, disediakan kemudian jaringan sarana prasarana, kemudian timbullah pergerakan yang terjadi pada sistem jaringan. Sehingga akibat pergerakan yang terjadi ini, maka diperlukan adanya satu pengaturan. Salah satunya adalah dari aspek rekayasa dan manajemen lalu lintas. Nah, sistem kelembagaan sebagaimana sudah diuraikan tadi meliputi individu, kelompok, lembaga, instansi pemerintah maupun swasta yang mengelola dari setiap dari subsistem tadi. Misalnya sistem kegiatan tadi sudah disampaikan Bapeda, kemudian pemerintah daerah, kemudian juga termasuk Dinas PUPR, yaitu bagian tata ruang. Sistem jaringan itu Dinas Perhubungan, kemudian Bina Marga. Sistem pergerakan Dinas Perhubungan termasuk Organda, di sini kepolisian, masyarakat. Nah, saya ulangi lagi keterkaitan antara subsistem sebagaimana sudah dijelaskan pada skema sistem transportasi makro tadi. Jadi jenis dan intensitas dari tata guna lahan ini akan menimbulkan bangkitan pergerakan dalam jumlah tertentu. Selanjutnya, pergerakan ini akan membutuhkan moda transportasi atau sarana dan media atau prasarana tempat moda transportasi tersebut bergerak. Nah, prasarana transportasi ini merupakan sistem mikro kedua yang disebut sebagai sistem jaringan. Interaksi antara sistem kegiatan dan sistem jaringan ini menghasilkan pergerakan. Sistem pergerakan ini kemudian diatur dengan sistem rekayasa dan manajemen lalu lintas.
ketika subsistem tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Nah, lebih detail kita akan membahas terkait sistem kegiatan. Jadi, tata guna lahan ini adalah pengaturan dari penggunaan lahan. Hakikat dari tata guna lahan ini berarti menentukan pilihan terbaik untuk memutuskan penggunaan sebidang lahan bagi maksud tertentu, di mana hal ini selanjutnya akan mempengaruhi kebutuhan sistem jaringan dan sistem arus lalu lintas yang ada. Demikian pula hal yang terjadi sebaliknya, keputusan tata guna lahan terbaik ini dapat tercapai dengan bantuan berbagai data melalui tahapan proses sebagai berikut. Jadi di sini misalnya keterangan pribadi terkait dengan pengalaman langsung, kemudian kriteria untuk membandingkan aturan dari tata guna lahan. Pengalaman langsung meliputi status lahan, tingkat pendidikan, mata pencaharian, kegiatan sehari-hari, hubungan dengan wilayah, pengalaman di luar wilayah. Sedangkan kriteria untuk membandingkan aturan tata guna lahan meliputi kepuasan, kecenderungan untuk kegiatan dalam tata guna lahan. Sedangkan keterangan output atau luaran meliputi tingkat birokrasi, keadaan kantor, pemerintah, penghubung, pengalaman masyarakat, aturan tata guna lahan, persepsi kesadaran tata guna lahan, kegiatan tata guna lahan untuk maksud tertentu. Sehingga aktivitas bangkitan yang ditimbulkan oleh suatu tata guna lahan itu akan dipengaruhi oleh berbagai aspek, tidak hanya terkait dengan jenis tata guna lahan, intensitas, termasuk juga kegiatan-kegiatan dari masyarakat itu sendiri, termasuk juga kecenderungan yang terjadi di dalam pola pengembangan dari tata guna lahan. Ini merupakan kategori utama dari aktivitas dari tata guna lahan. Ada aktivitas permukiman, residensial, tempat kerja, works, kemudian tempat aktivitas sosial dan budaya, social and culture, kemudian jaringan transportasi, transport network, kemudian terkait dengan amenity, public utility. Nah, ini susunan dari aktivitas kegiatan dari residensial. Ini akibat adanya permukiman ini, apa saja kemudian hal-hal aktivitas yang terjadi. Productivity sektor, misalnya di dunia pekerjaan, sektor produksi, misalnya industri, kemudian juga mining, power source, kemudian forest, agriculture, dan sebagainya. Kemudian aktivitas bisnis meliputi aktivitas retail, kemudian bank, kemudian perdagangan, trades, hotel, petrol station, SPBU, dan sebagainya. Dan seterusnya aktivitas service, kemudian aktivitas rekreasi, leisure, dan seterusnya. Pada sistem jaringan, desain dari konsep jaringan ini didasarkan atas estimasi permintaan di masa depan, future traffic demand. Tentu akan disesuaikan juga dengan umur rencana. Ada beberapa isu penting di dalam sistem supply, antara lain adalah standar-standar desain, kualitas desain dan konstruksi, tingkat pelayanan atau level of service, kecepatan rencana, ketersediaan fasilitas-fasilitas pelengkap, minimasi pengaruh lingkungan, manajemen konstruksi dan operasional, serta tanggung jawab pemeliharaan. Peranan jalan sebagai prasarana transportasi ini merupakan unsur penting di dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan persatuan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat, juga untuk memajukan dari kesejahteraan umum.
Jalan sebagai bagian dari Sistranas, Sistranas ini adalah sistem transportasi nasional, akan berperan mendukung ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, kemudian dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah, sehingga dapat tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkokoh persatuan kesatuan nasional untuk memantapkan ketahanan dan pertahanan keamanan nasional, kemudian membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran dari pembangunan nasional. Untuk pemenuhan peran tersebut, maka pemerintah mempunyai hak dan kewajiban di dalam penyelenggaraan jalan. Dengan adanya perkembangan otonomi daerah, tantangan persaingan global, dan tuntutan dari peningkatan peran masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 1980 ini tidak sesuai lagi, selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan. Sistem jaringan jalan itu meliputi sistem jaringan jalan primer, sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan primer ini merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Jadi kita lihat di sini bahwa sistem jaringan jalan primer itu adalah untuk melayani distribusi barang dan jasa di tingkat nasional. Sehingga ketika kita memikirkan yang mana termasuk dalam sistem jaringan jalan primer adalah yang mana merupakan layanan pergerakan untuk tingkat nasional. Layanan pergerakan tingkat nasional ini seperti apa? Misalnya layanan pergerakan yang menghubungkan dari pusat ibu kota suatu provinsi dengan pusat ibu kota provinsi lainnya. Jadi itu jaringan yang menghubungkan tersebut adalah jaringan jalan primer. Demikian juga jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat simpul transportasi nasional, misalnya bandar udara, kemudian pelabuhan, kemudian juga terminal, baik terminal penumpang maupun terminal barang. Jadi misalnya adalah jaringan jalan yang menghubungkan menuju ke Bandar Udara Internasional Ngurah Rai itu adalah jaringan jalan primer. Jaringan jalan yang menuju ke pelabuhan, misalnya Celukan Bawang, pelabuhan Tanah Ampo, kemudian pelabuhan Benoa, itu adalah jaringan jalan primer. Sistem jaringan jalan sekunder, jadi merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di kawasan perkotaan. Jadi misalnya jaringan jalan untuk melayani pergerakan dari asal maupun tujuan, baik penumpang maupun barang, yang masih asalnya di dalam satu kota, tujuannya juga di dalam satu wilayah kota. Jadi sistem jaringan yang menghubungkan ini disebut sebagai sistem jaringan jalan sekunder. Hierarki dari jaringan jalan, jadi ada jalan nasional, kemudian jalan provinsi, jalan kabupaten kota, ada jalan desa. Nah, jalan nasional ini merupakan jaringan jalan arteri maupun jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, jalan strategis nasional, serta jalan tol. Jadi seperti diuraikan tadi, jalan yang menghubungkan antar ibu kota provinsi itu merupakan jalan nasional, jalan-jalan yang menghubungkan ke arah aktivitas yang bersifat nasional itu merupakan jalan nasional, termasuk juga tidak hanya dari segi simpul transportasi, bandara, pelabuhan, termasuk juga kawasan-kawasan strategis nasional, seperti misalnya kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN). Jadi jalan-jalan yang menghubungkan itu adalah jalan nasional. Sedangkan jalan provinsi dapat berupa jalan kolektor dalam suatu sistem jaringan jalan primer
yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten kota, atau antar ibu kota kabupaten kota dan jalan strategis provinsi. Jadi jalan yang menghubungkan dari ibu kota provinsi ke ibu kota kabupaten atau kota itu merupakan jalan provinsi. Jalan yang menghubungkan antar ibu kota suatu kabupaten dengan kabupaten lainnya itu adalah jalan provinsi. Begitu pula jalan yang menghubungkan kawasan-kawasan strategis provinsi, baik itu misalnya terkait dengan kawasan strategis pariwisata, kemudian kawasan strategis terkait dengan lokasi-lokasi tempat suci, itu merupakan juga jalan provinsi. Selanjutnya, jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi. Nah, jalan lokal kabupaten ini menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, serta antar ibu kota kecamatan. Kemudian ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten. Jadi jaringan jalan kabupaten ini adalah melayani pergerakan secara internal di dalam wilayah kabupaten atau kota. Jadi untuk membedakan jalan kabupaten dengan jalan kota, di jalan kota ini hampir sama definisinya dengan jalan kabupaten tadi. Jadi merupakan jaringan jalan yang menghubungkan aktivitas asal tujuan pergerakan di dalam suatu wilayah kota. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan antar kawasan, antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Jadi itu termasuk dengan jalan desa. Nah, tadi adalah klasifikasi dari jalan berdasarkan kewenangannya ya. Sekarang ada klasifikasi dari jalan berdasarkan fungsi jalan. Nah, berdasarkan fungsinya, yang pertama adalah fungsi sebagai jalan arteri. Ini fungsinya melayani angkutan utama, ciri-cirinya perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, jumlah jalan masuk atau akses itu dibatasi secara berdaya guna. Sedangkan jalan kolektor ini berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi. Ciri-cirinya perjalanannya jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, kemudian juga jumlah jalan masuknya itu dibatasi. Sedangkan jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat. Ciri-cirinya pergerakannya jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, jumlah jalan masuk itu tidak dibatasi. Nah, ini kemudian persyaratan fungsi jalan arteri, sistemnya ada arteri primer, arteri sekunder. Persyaratannya ini silakan nanti dibaca sendiri terkait dengan kecepatan rencananya, lebar jalan, kapasitas jalan, dan sebagainya. Demikian juga persyaratan untuk jalan kolektor baik primer maupun sekunder, jalan lokal primer maupun sekunder. Selanjutnya sistem pergerakan yaitu terkait dengan moda transportasi. Yang pertama adalah moda transportasi untuk jalan raya. Jadi jalan raya tentu menggunakan kendaraan bermotor sebagai sarana dan jalan raya sebagai lintasan prasarananya. Selain kendaraan bermotor, sekarang tentu juga sudah mulai berkembang ya. Kemudian fasilitas juga disediakan untuk kendaraan yang tidak bermotor, baik untuk pesepeda, pejalan kaki, termasuk juga nantinya fasilitas untuk kereta andong, misalnya dokar kalau di Bali. Jadi itu termasuk juga kendaraan yang tidak bermotor.
Di mana untuk transportasi jalan raya terbatas untuk muatan sampai 15 ton dan jarak efisien maksimal 500 kilometer. Terdapat beberapa variasi moda jalan raya berupa jalan kaki, pedestrian, seperti tadi kendaraan tidak bermotor ya sepeda, becak, dokar, kemudian moda kendaraan bermotor, sepeda motor, mobil penumpang, bus maupun truk dan lainnya. Transportasi kereta api terdiri dari serangkaian kereta penumpang, kemudian juga gerbong barang yang ditarik oleh lokomotif berjalan di atas rel, di mana satu gerbong barang dapat mengangkut umumnya sekitar 12 sampai 18 ton. Dan satu gerbong penumpang ini dapat mengangkut sekitar 90 orang. Sedangkan satu lokomotif itu dapat mempunyai kekuatan sampai dengan 5.000 horsepower, tenaga kuda. Transportasi ASDP ini merupakan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Jadi melayani transportasi darat dengan lintasan umumnya di atas air dengan sarana konstruksi bambu, kayu, perahu, ataupun kapal. Misalnya yang termasuk dalam ASDP ini adalah angkutan danau ya, angkutan di Danau Boratan, uh, angkutan di Danau Batur itu merupakan angkutan transportasi darat ASDP. Demikian juga pelabuhan penyeberangan Gilimanuk, pelabuhan penyeberangan Ketapang Gilimanuk, Padang Bayi Lembar itu merupakan juga transportasi penyeberangan masuk di dalam sistem transportasi darat. Transportasi udara ini mulai ditemukan tahun 1903, kemudian mulai dimanfaatkan tahun 1919 dan selanjutnya dikomersialkan tahun 1930 dan mulai berkembang pesat sejak tahun 1950. Terlebih saat ditemukannya mesin jet di era tahun 1960-an. Transportasi laut atau pelayaran jadi transportasi hampir sama tuanya dengan sejarah manusia, di mana saat abad ke-18 kapal laut bermesin uap sudah mulai diciptakan, kemudian selanjutnya tahun 1950 mulai kemudian dikembangkan kapal bermesin motor. Perubahan besar itu terjadi sejak tahun 1960. Mulai ditemukan adanya kapal laut selam seperti di Amerika memanfaatkan tenaga nuklir. Kemudian transportasi pipa itu sejak dikenal pertama kali sebenarnya untuk penyaluran air. Kemudian pemanfaatnya berkembang pesat sebagai pengangkut minyak secara besar-besaran. Contohnya adalah transportasi pipa itu menyalurkan bahan bakar minyak dari pelabuhan Benoa menuju ke Bandar Udara Ngurah Rai. Itu adalah melalui pipa. Transportasi kontainer ini dimanfaatkan untuk memudahkan pemindahan barang dan antar berbagai moda untuk menyederhanakan proses bongkar muat maupun dari aspek biayanya. Alat kerjanya meliputi atau working tool-nya itu melalui kerjasama antar moda di mana alat transportasi berfungsi sebagai penggerak dari kontainernya. Sehingga kalau di transportasi darat itu ada truk-truk kontainer. Transportasi kuasi jadi meliputi berbagai jenis alat-alat telekomunikasi yang dapat menyediakan perjalanan. Keberadaan transportasi ini telah menyelesaikan tujuan semula dari perjalanan yang hendak dilakukan. Jadi melalui telepon, HP, email, seperti sekarang ini ya, melalui WhatsApp, melalui Webex, dan sebagainya. Artinya kita tidak perlu melakukan pergerakan dari rumah menuju ke kampus. Itu juga merupakan salah satu bentuk alat komunikasi yang dapat melakukan efisiensi dari pergerakan yang terjadi. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat pelayanan jalan. Jadi salah satunya kecepatan atau waktu perjalanan, kemudian hambatan lalu lintas, volume lalu lintas dan kebebasan untuk melakukan manuver,
kemudian tingkat keamanan dinyatakan dalam jumlah atau tingkat kecelakaan, ketidaknyamanan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisi jalan dan lalu lintas, kemudian pertimbangan ekonomi dari sudut memakai jalan, dan sebagainya. Berikut contoh hubungan antara volume dan kapasitas, rasionya. Jadi V per C ratio, volume per capacity ratio, rasio volume lintas dan kapasitas. Untuk tingkat pelayanan A dengan kecepatan arus bebas yang berbeda-beda, misalnya untuk kecepatan arus bebasnya 100 km per jam, maka maksimal dari rasio V per C-nya adalah 0,33. Jadi kira-kira dan seterusnya ya. Yang untuk kecepatan 90, 0,31, kecepatan 80, 0,3, kecepatan 70, 0,28, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan dengan konsep dari aksesibilitas. Apa yang menjadi pengertian dari aksesibilitas ini? Aksesibilitas adalah satu konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Jadi di sini ada sistem tata guna lahan dan ada sistem jaringan transportasi yang menghubungkan tata guna lahan tersebut. Aksesibilitas secara definisi adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan pencapaian suatu lokasi tata guna lahan melalui sistem jaringan transportasi. Jadi, kenyamanan atau kemudahan pencapaian lokasi satu tata guna lahan. Bagaimana kemudian mengukur kemudahan pencapaian lokasi tata guna lahan ini? Dapat diukur dari segi biaya perjalanannya. Tentu satu lokasi yang mudah dicapai, biaya perjalanannya akan lebih rendah. Yang sulit dicapai, biaya perjalanannya akan lebih tinggi. Jadi yang termasuk juga nantinya waktu tempuh. Jadi ukuran aksesibilitas dapat berupa biaya perjalanan, waktu tempuh, atau jarak perjalanan. Jadi waktu tempuh, waktu cepat ataukah lambat, jarak perjalanan dekat ataukah jauh. Jadi ini ukuran dari aksesibilitas. Ini kita kemudian coba klasifikasikan tingkat aksesibilitas berdasarkan jarak dan kondisi prasarana. Jadi untuk perjalanan contohnya di sini jarak jauh, kondisi prasarana jarak sangat jelek, maka masuk kategori aksesibilitas rendah. Sedangkan kalau jarak antar aktivitasnya jauh, tetapi kondisi prasarananya sangat baik, maka ini masuk kategori aksesibilitas menengah. Sedangkan apabila jaraknya dekat, kondisi prasarananya sangat jelek, ini termasuk dalam kategori aksesibilitas menengah. Sedangkan apabila jaraknya dekat, kondisi prasarananya sangat baik, maka ini masuk di dalam klasifikasi aksesibilitas yang tinggi. Nah, bagaimana kemudian kita mengukur aksesibilitas? Nah, beberapa langkah dari pengukuran aksesibilitas. Yang pertama yaitu kita membagi suatu daerah perkotaan yang kita kaji menjadi beberapa zona. Kemudian kita tentukan pusat-pusat zonanya. Dan semua aktivitas ini diasumsikan terjadi di pusat zona. Nah, bagaimana kemudian membagi suatu wilayah menjadi satu zona? Misalnya Kota Denpasar. Jadi Kota Denpasar memiliki 43 desa atau kelurahan. Jadi bisa kita pakai juga zona itu berdasarkan administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, misalnya Kota Denpasar kita bagi menjadi 43 zona atau 43 desa atau kelurahan. Jadi yang menjadi zonanya itu adalah wilayah administrasi desa atau kelurahan. Nah, di wilayah desa atau kelurahan itu sendiri, tentu kita perlu menentukan pusat zonanya.
di mana pusat zona dari satu desa atau kelurahan adalah titik berat daerah terbangun dari suatu zona. Nah, ini akan titik berat dari wilayah terbangunnya ini akan tergantung pada jenis aktivitas yang kita lakukan. Kalau kita misalnya mengkaji pembangkitan perjalanan yang diakibat oleh permukiman yang ada di dalam satu zona, tentu titik pusat dari pergerakan itu adalah eh, titik berat dari lokasi dari permukiman. Kalau kita misalnya eh, menganalisis tarikan perjalanan yang menuju suatu ke pusat zona, tentu yang menjadi pusat zonanya adalah titik berat dari aktivitas tarikan. Nah, terkait dengan titik berat ini bisa juga dihitung secara matematis, di mana tentu Masya sudah mempelajarinya di dalam teori ilmu matematika. Contohnya adalah suatu lingkaran, maka pusatnya akan ada di tengah-tengah. Kalau misalnya satu lingkaran ini aktivitasnya hanya terbangunnya di setengah lingkaran, maka titik di setengah lingkaran sebelah kanan, maka titik pusat zonanya juga akan bergeser ke arah kanan dari semula berada persis di tengah-tengah. Jadi itu penentuan dari pusat zona, titik berat dari daerah terbangun. Untuk misalnya menentukan dari titik berat daerah terbangun, kita tentu harus memiliki peta ya, peta tata guna lahan dari Kota Denpasar. Dari peta tata guna lahan, lokasi daerah terbangun itu biasanya berwarna coklat muda. Jadi di warna coklat muda itulah kemudian dari peta tata guna lahan kita bisa tarik satu garis titik pusat zonanya berdasarkan titik beratnya. Itu tadi adalah terkait dengan daerah kajian yang kemudian dibagi atas zona, kemudian pada setiap zona ditentukan titik pusat zonanya. Kemudian selanjutnya notasi. Notasi aktivitas diberikan notasi A, sedangkan aksesibilitas diberikan notasi K. Nah, jadi A itulah panjang dari aktivitas, K itu panjang dari kemudahan. Aksesibilitas atau K atau kemudahan pencapaian untuk suatu zona adalah ukuran intensitas di lokasi tata guna lahan. Misalnya jumlah lapangan kerja yang tersedia pada setiap zona di dalam suatu kota dan kemudahan pencapaian dari zona tersebut melalui sistem jaringan transportasi yang tadi sudah diukur melalui bisa biaya perjalanan, bisa jarak, bisa waktu tempuh. Nah, ukuran dari aksesibilitas bisa diukur secara grafis. Ukuran grafis ini dapat dibuat dengan membuat plotting grafik sebaran frekuensi yang memperlihatkan jumlah kesempatan yang tersedia dalam jarak waktu biaya tertentu dari suatu zona asal I. Hal tersebut memperlihatkan aksesibilitas dari zona asal I untuk aktivitas tertentu. Misalnya tergantung dari aksesibilitas yang kita tinjau. Misalnya aksesibilitas untuk menuju perkantoran, aksesibilitas untuk menuju sekolah, aksesibilitas menuju swalayan, dan sebagainya. Jadi tergantung pada aksesibilitas yang kita kaji. Sebaran ini dapat dibuat untuk moda yang berbeda. Nah, selain sebaran frekuensi, dapat juga digunakan frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatif. Selanjutnya ukuran aksesibilitas lainnya adalah ukuran fisik aksesibilitas. Ini menggunakan rumusan Hansen Index yang dikembangkan tahun 1959. Jadi rumusnya adalah KI sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N AJ per TIJ. Jadi di mana KI ini adalah aksesibilitas dari zona asal ke I, ke zona-zona lainnya, J. Sedangkan AJ ini adalah ukuran aktivitas pada setiap zona tujuan J. Misalnya jumlah lapangan kerja,
jumlah sekolah kalau kita meninjau aksesibilitas sekolah, jumlah swalayan kalau kita meninjau aksesibilitas keswalayan, jumlah kantor kalau kita meninjau aksesibilitas kantor. TIJ adalah ukuran waktu, jarak, atau biaya perjalanan dari zona asal I ke zona tujuan J. Jadi TIJ-nya ini sekali lagi bisa berupa waktu, jarak, atau biaya perjalanan. Tergantung juga dari ketersediaan data atau data yang mampu dilakukan survei primernya. Jadi di sini ada pengertian sigma ya. Sigma ini merupakan penjumlahan. Jadi untuk setiap zona asal, misalnya K1, aksesibilitas dari zona 1 adalah sigma AJ per TIJ. Nah, AJ ini adalah jumlah aktivitas yang ada di zona 1 dibagi dengan jarak rata-rata dari pusat zona permukiman di zona 1 untuk menuju zona kegiatan di zona 1. Nah, pengertian sigmanya itu nanti ditambahkan untuk zona-zona lainnya. Jadi A1 plus TIJ1, A2 plus TIJ12, A3 plus per TIJ13, A4 per TIJ14, dan seterusnya. Jadi misalnya di sini A1 per TIJ11, maksudnya jumlah aktivitas zona 1 dibagi dengan jarak internal di zona 1. Ditambah dengan A2 per TIJ12. Jadi jumlah aktivitas di zona 2 dibagi dengan jarak dari zona 1 ke zona 2. Ditambah A3 per T13. Jadi ditambahkan dengan jumlah aktivitas di zona 3 dibagi jarak dari zona 1 ke zona 3. Nah, itu semua dijumlahkan tergantung dari berapa jumlah zona yang dikaji. Kalau jumlah zona yang kita kaji misalnya ada 20 zona, berarti nanti sampai A20 per T120. Itu tadi untuk aksesibilitas zona 1 K1. Selanjutnya kita hitung juga untuk K2 dengan cara yang sama seperti tadi. Jadi jaraknya nanti 22 internal zona 2, 21, 23, 24, 25, jarak dari zona 2 ke zona 5, dan seterusnya. Jadi aksesibilitas ini dihitung untuk setiap zona asal. Kalau kita memiliki 5 zona asal, maka ada 5 perhitungkan KI. K1, K2, K3, K4, K5. Nah, ini contoh kasus aksesibilitas ke lokasi sekolah. Jadi, terdapat satu daerah kajian dibagi atas 5 zona. Ya, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, dan zona 5. Kemudian data yang kita perlukan untuk menghitung aksesibilitas ke sekolah, yang pertama adalah jumlah sekolah di setiap zona. Yang kedua adalah kita sekarang menggunakan ukurannya apa? Apakah ukuran jarak, waktu, biaya? Kalau misalnya kita menggunakan ukuran jarak, maka kita memerlukan data jarak dari lokasi zona 1 secara internal di zona 1, zona 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5. Dan seterusnya, kalau aksesibilitas dari zona 2, kita akan memerlukan jarak 21, 23, 24, 25. Termasuk juga pergerakan internal 22. Nah, ini sebagai suatu contoh ditentukan jarak intra dan interzona dalam kilometer. Nah, jarak intrasona, jarak pada di dalam zona itu sendiri, jarak interzona, jarak satu zona ke zona lainnya. Misalnya adalah ini A ini adalah asal, T ini adalah tujuan. Jarak dari zona internal 1 ke 1, 0,5 km. Jarak dari zona 1 asal 1 ke tujuan 2, 2 km. Asal 1 ke tujuan 3, 3 km. Dan seterusnya. Jadi kita untuk menganalisis aksesibilitas harus membuat matriks apakah jarak, ataukah waktu tempuh, ataukah biaya perjalanan seperti ini. Nah, selanjutnya baru kita menghitung aksesibilitas dengan cara seperti tadi di atas.
Misalnya suatu ilustrasi di zona 1 terdapat 8 sekolah, zona 2 10 sekolah, dan seterusnya. Nah, sekarang kemudian tugas Anda adalah menghitung nilai aksesibilitas ke lokasi sekolah untuk setiap zona. Jadi ini silakan tugas ini dicoba di rumah nantinya dan didiskusikan dengan teman-temannya. Minggu depan kita akan bahas lagi. Tugasnya nanti dapat dikumpulkan melalui email, ya, email yang sama dengan pengumpulan tugas pada pertemuan sebelumnya. Jadi demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.